Saya dari tim Pro, saya percaya bahwa mitigasi bencana memang seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah dibandingkan relokasi. Dan mitigasi bencana adalah sebuah cara jangka panjang yang dapat dilakukan sebuah negara untuk mempertahankan negaranya. Dan juga mitigasi bencana dapat membantu kita mempertahankan sosial budaya, ekonomi, dan masih banyak hal-hal yang dapat diperoleh jika kita melakukan mitigasi bencana tersebut. Mitigasi bencana adalah cara kita untuk meminimalisir dampak-dampak yang terjadi diakibatkan bencana alam. Dan sedangkan relokasi adalah cara kita untuk memindahkan masyarakat yang terdampak di daerah yang rawan bencana ke daerah B, daerah yang menurut pemerintah adalah daerah yang aman. Kami menegaskan kembali, kami berfokus pada pemerintah. Pemerintah harus menekankan investasi. Pemerintah harus menyumbangkan, menggelontorkan dana kepada infrastruktur dan manufaktur yang mendukung kegiatan mitigasi agar berjalan dengan efektif, berjalan dengan seharusnya. Dan kita masuk ke argumen pertama. Argumen pertama saya adalah mitigasi menyelamatkan lebih banyak nyawa secara luas. Mitigasi melindungi manusia, nyawa-nyawa di suatu daerah secara menyeluruh. Mitigasi membangun pemerintah untuk membuat tanggul untuk mencegah tsunami, mencegah banjir bandang, mencegah banjir biasa, dan juga sistem peringatan gempa. Sistem peringatan gempa yang saya maksud adalah sistem peringatan yang dapat berbunyi sebelum ataupun sesudah gempa. Dan juga edukasi. Edukasi adalah tahap yang paling penting untuk meningkatkan rasa kesadaran SDM yang ada di negara tersebut. Tanpa edukasi, mitigasi ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Dan juga program ini adalah program yang lumayan penting dan sangat penting adalah rumah tahan gempa. Seperti yang kita ketahui adalah negara-negara di dunia ada banyak sekali negara yang bencana alamnya mayoritas gempa. Jadi negara tersebut harus memulai program rumah tahan gempa agar rumah mereka tidak akan hancur, dan juga nilai sosial dan budaya di negara tersebut tidak akan hancur. Dan saya masuk ke argumen kedua saya adalah relokasi sering gagal karena menghancurkan kehidupan sosial dan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, kita mengambil contoh kasus jika daerah A mengalami tsunami dan kita melakukan relokasi, semua masyarakat yang ada di daerah A dipindahkan ke daerah B. Apakah mata pencaharian mereka akan cocok? Jawabannya tidak, dikarenakan petani tidak bisa dipindahkan ke daerah yang ada di pinggiran pantai, karena itu daerah khusus untuk para pencahariannya nelayan. Jadi menurut saya relokasi itu sangat tidak cocok diterapkan di negara yang punya mata pencaharian yang khusus di berbagai wilayah-wilayah. Dan juga apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah masyarakat banyak kehilangan pekerjaan, lahan pertaniannya juga hilang, akses laut mereka tidak punya, dan juga komunitas sosial mereka pun hilang. Dan juga yang paling penting, identitas budaya daerah tersebut akan hilang dikarenakan mereka akan dipindahkan ke daerah B, C, D yang mereka tidak tahu identitas budaya di sana itu gimana. Dan yang paling penting adalah dampaknya adalah untuk pengangguran meningkat dikarenakan mereka tidak menemukan pencaharian yang cocok di daerah baru, dan juga kemiskinan bertambah karena mereka tidak memiliki pekerjaan yang otomatis mereka tidak mempunyai ladang untuk mencari uang. Maka dari hal itu, kemiskinan di sebuah negara akan terus melonjak jika kita melakukan relokasi dan bantuan dari negara terus-menerus. Hal ini kita bisa menyimpulkan dari ekonomi. Jika masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kerja, maka negara harus mensubsidi negara harus membantu masyarakat tersebut, yang membuat negara harus menggelontorkan uang yang tidak banyak. Hal ini menyebabkan bahwa negara terus mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan sama sekali. Kita masuk ke argumen ketiga saya adalah mitigasi membangun kemandirian dan ketahanan masyarakat. Negara yang kuat adalah negara yang mampu membuat masyarakatnya mandiri, mampu membuat masyarakatnya berani, mampu membuat masyarakatnya tahu apa yang kita lakukan jika terjadi bencana alam. Bukan negara yang hanya mampu memindahkan masyarakatnya ke daerah yang aman menurut mereka. Masyarakat bisa darurat memiliki simulasi bencana, bangunan tahan gempa,
budaya kesiapsiagaan adalah budaya yang sebenarnya sangat amat penting untuk dilakukan di sebuah negara. Sebuah negara pastinya memiliki bencana-bencana alam yang beragam. Jadi sebuah negara harus memiliki masyarakat yang harus mempunyai sifat kesiapsiagaan ini. Kita akan masuk ke argumen keempat saya adalah relokasi membutuhkan biaya yang sangat banyak dan tidak efisien. Dewan juri sekalian, seperti yang kita ketahui ada relokasi memindahkan, artinya di daerah yang ditempati oleh warga yang baru itu juga harus disiapkan hal-hal yang baru seperti lahan, listrik, air, sekolah, rumah sakit, serta banyak sekali hal-hal yang harus disiapkan, bukan hanya rumah. Dan juga itu dapat menggerus APBN sebuah negara dan itu sangat merugikan suatu negara. Nah, maka dari itu kita harus melakukan mitigasi yang dapat dilakukan secara berjenjang, yang dapat dilakukan secara bertahap. Pemerintah dapat memperkuat sebuah kekuatan bendungan, memperbaiki listrik, memperbaiki infrastruktur yang sangat mendukung mitigasi bencana di sebuah negara. Dan argumen terakhir saya adalah relokasi tidak menyelesaikan akar masalah. Akar masalahnya jika bencana adalah yang pertama, hilangnya nyawa sebuah manusia. Yang kedua, hilangnya sosial budaya dan ekonomi. Hilangnya rumah, hilangnya taman, hilangnya mata pencaharian itu sangat penting di sebuah daerah. Akar masalahnya sebenarnya ada di manusia itu sendiri. Yang pertama ada hutan gundul, drainase yang buruk, pembangunan liar, dan minimnya edukasi bencana yang sebenarnya itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk terus melakukan itu agar mitigasi berjalan dengan lancar. Maka dari itu pemerintah harus memperbaiki tata ruang, lingkungan, serta kesiapan masyarakat agar mereka siap untuk melakukan mitigasi bencana. Maka dari hal itu saya kembali menegaskan, mitigasi memang sebenarnya harus diprioritaskan oleh pemerintah dibandingkan dengan relokasi yang akan terus menerus menggerus ekonomi sebuah negara. Saya kembali lagi menjelaskan bahwa mitigasi lebih penting dibandingkan relokasi di sebuah negara. Terima kasih.